suara hati itu mitos atau nyata? Dan bagaimana kita melihat pendasaran suara hati ini dalam kitab suci? Halo, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan membahas tentang suara hati. Maka pertanyaan yang sering muncul adalah, suara hati itu mitos atau nyata? Dan bagaimana kita melihat pendasaran suara hati ini dalam kitab suci? Teman-teman yang terkasih, suara hati seringkali dibicarakan. Tetapi hal itu tidak menjamin bahwa suara hati sungguh dapat dimengerti oleh kita semua. Suatu hal yang pasti adalah bahwa setiap orang itu memiliki suara hati, dan bahwa pengalaman akan suara hati itu senantiasa ambigu, atau dalam bahasa gampangnya, pengalaman suara hati itu senantiasa tidak jelas. Manusia bertarung dalam hatinya ketika hendak mengambil satu keputusan. Dan suara hati termasuk tema teologi moral dasar yang sangat penting, yang juga penting. Karena manusia dalam sikap dan tindakannya dituntut untuk menyelaraskan suara hatinya dengan kehendak Tuhan. Maka pada masa bapak-bapak gereja pada abad kedua sampai dengan kelima, suara hati ini disebut sebagai pancaran Roh Kudus. Inti kesucian dari manusia atau bait Allah. Origenes bahkan mengatakan suara hati adalah inti dari jiwa. Jiwa dari jiwa adalah suara hati. Suara hati adalah suara Roh Kudus dan guru utama dalam hidup seseorang. Juga Yohanes Chrysostomus bahkan mengatakan lebih baik hidup tanpa kekayaan daripada hidup tanpa suara hati. Menarik. Beliau mengatakan bahwa lebih baik hidup tanpa kekayaan daripada hidup tanpa suara hati. Nah, lalu bagaimana melihat ini? Suara hati berdasarkan dalam kitab suci yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman. Pendasarannya mana, Romo? Suara hati dalam kitab suci. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Teman-teman, seperti yang dijelaskan dalam pengantar tadi, suara hati adalah suatu konsep Helenis Yunani yang kurang dikenal dalam tradisi Yahudi. Sehingga kata suara hati itu tidak dikenal dan tidak populer dalam masyarakat Yahudi. Bahasa Ibrani tidak mempunyai kata khusus suara hati sebagaimana dalam bahasa Yunani. Hati dan suara hati terkadang dicampur adukan. Dan ide atau isi serta makna suara hati juga disinggung dalam Perjanjian Lama. Dan hal itu merupakan sesuatu yang penting. Teman-teman, Perjanjian Lama dengan jelas sebetulnya menyatakan pentingnya suara hati dengan menyatakan bahwa Allah mencari atau mengutamakan hati manusia. Saya ulangi. Dalam Perjanjian Lama jelas menyatakan pentingnya suara hati dengan menyatakan bahwa Allah mencari atau mengutamakan hati manusia. Lubuk lautan dan hati terselami olehnya. Dalam kitab Sirak 47 ayat 18. Dan Perjanjian Lama juga mengajarkan bahwa orang jahat
selalu menyangka yang terburuk karena diusik-usik oleh suara hatinya. Dalam Kebijaksanaan 17 ayat 10. Dan juga selain itu, sejalan dengan kepekaan orang timur, Perjanjian Lama menekankan kesatuan antara suara hati dengan apa yang disebut dengan hati. Suara hati dengan hati. Karena itu dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dalam Amsal 33. Dan peran Paulus juga amat penting dalam memperkenalkan konsep suara hati ke dalam kekristenan. Dalam Perjanjian Baru, istilah syneidesis yang diterjemahkan dengan suara hati itu disebutkan 31 kali. Kata itulah yang dipakai dalam konteks perlunya berkelakuan pantas. Paulus mempersalahkan orang-orang kafir karena kejahatan mereka. Yakni apa? Yakni mengabaikan suara hati mereka. Dengan mengatakan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma 2 ayat 15. Paulus juga menasihati orang-orang Kristen agar berlaku baik. Bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Maka dalam tradisi Yahudi hanya dikenal hati, dan Paulus menghubungkannya dengan suara hati. Dan suara hati inilah yang dapat mencegah manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Teman-teman, suara hati juga membimbing kita sebagai manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Orang-orang Kristen akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah sesuai suara hati mereka dalam 2 Korintus 4 ayat 2. Walaupun suara hati tidak identik dengan iman, tetapi dalam kitab suci, suara hati tidak terlepas dari iman. Walaupun suara hati tidak identik dengan iman, tetapi dalam kitab suci, suara hati tidak dilepaskan dari iman. Suara hati seringkali dimaksudkan sebagai sebuah kesadaran iman dalam level yang praktis, terutama kesadaran akan relasi dengan Allah yang mesti punya dampak pada level praktis, yakni apa? Yakni dalam tindakan dan keputusan yang dibuat orang beriman. Contoh tentang hal itu dapat dilihat dalam pertanggungjawaban Paulus di depan Mahkamah Agama. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Paulus menyatakan, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Disinilah Paulus memaksudkan hati nurani sebagai iman. Iman yang mantap kepada Allah. Itu merupakan dasar dari pengabdiannya dalam bidang kerasulan secara jujur dan juga tulus. Kesadaran moralnya tidak terlepas dari kemantapan iman kepada Allah. Demikian juga di hadapan wali negeri Felix, Paulus menyatakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani murni di hadapan Allah dan juga manusia." Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Dan disinilah teman-teman yang terkasih,
sebenarnya Paulus hendak menyampaikan prinsip hidup serta pewartaannya atau kesadaran moralnya. Bagi Paulus, pusat kesadaran moral adalah Allah yang dalam dan melalui Yesus Kristus memerdekakan dia untuk hidup dan berbuat sesuai hati nuraninya. Dan hati nurani yang murni bagi Paulus adalah karunia roh, karunia rahmat. Karena itu bagi Paulus, suara hati merupakan kesadaran moral dan juga sekaligus kesadaran iman akan Allah. Karena itulah teman-teman yang terkasih, suara hati juga menjadi sebuah landasan dalam sikap sosial dan tanggung jawab sosial orang Kristen. Sikap kepada pemerintah dan juga kewajiban sebagai warga. Demikianlah bagaimana kita memandang suara hati. Apakah suara hati itu mitos atau nyata, berguna atau tidak? Jawabannya jelas. Suara hati itu berguna dan itu merupakan sesuatu yang juga penting dalam hidup beriman kita. Punya landasan secara kitab suci. Maka teman-teman, mari kita mengupayakan juga suara hati yang baik. Nah, dengan suara hati yang baik itu pula sebetulnya kita dibantu untuk menemukan kebaikan dalam diri kita melalui tindakan dan sikap kita. Semoga Anda, saya sungguh memperjuangkan suara hati yang baik itu. Bukan hanya sesuatu yang hanya ada tetapi tidak didengarkan dan dilaksanakan, tetapi ada, didengar dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga cerita Mogan kali ini membantu Anda untuk menemukan sikap dan menentukan sikap yang baik dalam hidup Anda. Doa saya selalu beserta Anda semua. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.